Bab 835. Tolong jangan ganggu aku. Selgi menatapnya diam-diam beberapa saat, lalu akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke arah pria itu. Di dunia ini banyak hal-hal yang terjadi secara tidak sengaja. Selgi baru saja menyesuaikan suasana hatinya dan sangat ingin menemukan idolanya. Namun saat ini, Gendarto muncul entah dari mana, dengan senyum dan rendah hati, menghentikan Selgi. Kebetulan sekali, Nona Seulgi, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Selgi diam-diam mengerutkan kening ketika Gendarto tiba-tiba menghalangi jalan. Haha Nona Seulgi, jarang sekali bisa bertemu sendirian denganmu, Gendarto terus tersenyum dan mengobrol dengannya. Halo Tuan Darto, ada apa? Meskipun Selgi tidak ingin membuang waktu untuk Gendarto, dia harus mengendalikan emosinya dan selalu tetap sopan. Sebagai sosialita kelas dunia, ia harus memiliki etika pergaulan yang baik, apalagi ia adalah tuan rumah pesta malam ini, jadi ia tidak bisa menganggap enteng siapapun tamu di sini. Oh, sebenarnya tidak ada apa-apa. Saya hanya sedikit terkejut melihat Nona Seulgi sendirian. Ngomong-ngomong, Nona Seulgi, bolehkah saya memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk mengajakmu berdansa? Gendarto mengobrol dengan Selgi tanpa kepura-puraan apapun, dia lembut dan sopan, dan menjadi sedikit lebih berani. Dia bahkan diam-diam melirik payudaranya yang montok dengan matanya yang panas. Sayangnya, cahayanya redup dan dia tidak bisa melihat apapun. Gendarto ingin mengajak Selgi menari, bukan karena ingin mengejar Selgi, karena ia sadar diri bahwa sulit merayu dewi kelas dunia seperti Selgi. Dia hanya ingin merangkul pinggang ramping Selgi dan menggunakan kesempatan menari untuk melakukan sedikit kontak dan bersenang-senang. Selgi berkata masih sangat sopan, maaf, Tuan Darto, bolehkah berdansanya nanti saja? Sekarang, saya ingin berbicara sedikit dengan pria di depan. Pria di depan. Gendarto mengikuti. Dia melihat Zoro bersandar di pilar batu sambil mencicipi anggur sendirian. Wajahnya tiba-tiba menunduk dipenuhi rasa cemburu. Tentu saja dia tahu bahwa pria bertopeng Zoro adalah bajingan yang bersama Sale. Gendarto tidak senang, sengaja menunjuk, dan berkata dengan nada mengingatkan, orang yang memakai topeng Zoro itu bukanlah pria yang baik. Nona Seulgi, orang itu bajingan rendahan dari tingkat paling bawah, sampah tercela. Kamu harus berhati-hati saat mengobrol dengan orang seperti itu. Mata indah Selgi penuh dengan keterkejutan, sampah tercela, aku harus hati-hati. Gendarto mengangguk. Selgi diam-diam tidak senang dan bertanya, Tuan Darto, apakah Anda tahu siapa dia? Gendarto mengangguk dan berkata dengan suara rendah, tentu saja saya tahu. Dia bocah yang mengendarai taksi, sangat tercela, mungkin tipe pria yang ahli dalam memanfaatkan wanita kaya. Apa yang dikatakan Gendarto membuat Selgi sedikit bingung dan bertanya, apa yang kamu katakan? Dia mengemudikan taksi dan seorang laki-laki yang memanfaatkan wanita kaya. Apa maksudmu mengatakan itu? Mana buktinya? Atau kamu hanya memfitnahnya? Gendarto menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata dengan ekspresi yang tulus, tidak, sama sekali tidak ada niat untuk memfitnah. Saya melihat pria itu datang ke sini untuk menghadiri pesta dengan mobil taksi yang sangat jelek, dan dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sheila. Anda mungkin pernah mendengar bahwa saya mengejar Nona Sheila, dan kami punya hubungan yang baik. Namun, selama periode ini, Sheila tidak memperlakukan saya dengan baik. Dia mengabaikanku, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Baru hari ini saya tahu bahwa Sheila mungkin diperdaya oleh pria ini. Sheila selalu berada di dekatnya, memegang erat lengannya, memanggilnya kakak Kenan dengan manis. Nona Selgi, pikirkanlah, kebajikan macam apa yang bisa diberikan oleh seorang pria rendahan yang mengendarai taksi agar layak mendapatkan wanita cantik dari keluarga besar seperti Sheila. Itu karena kemampuannya merayu dan sangat pandai menipu. Saat dia berbicara, dia melihat sosok pria itu lagi dan berkata dengan nada menghina, sampah seperti ini dari tingkat paling bawah masyarakat bisa datang ke sini untuk menghadiri pesta kelas atas. Faktanya, sungguh memalukan bagi kami para elit sosial dan seluruh masyarakat. Nona Sheila tertipu oleh bajingan itu dan benar-benar jatuh cinta pada orang-orang rendahan seperti itu. Pasti akan memalukan bagi seluruh keluarga besar Sheila di Pulau Hong Kong. Dia tampak menghina dan wajah cemburunya terlihat sangat jelek. Setelah mendengar ini, Selgi diam-diam menjadi marah. Gendarto sangat tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Kenzi adalah laki-laki yang hanya bergantung pada wanita atau bajingan yang khusus menipu perempuan? Dia sangat mengenal Kenzi. Dia tidak akan pernah menggunakan kata-kata manis untuk bersikap sopan kepada wanita, karena dia sendiri yang mengalaminya. Pada saat itu,
dialah yang berinisiatif untuk tetap berada di sisi Kenzi. Sekalipun Sheila sangat menyukai Kenzi, lalu kenapa? Kenzi bisa disukai oleh banyak wanita. Tidak hanya Sheila, bahkan dia, seorang sosialita kelas dunia, juga sangat menyukai Kenzi. Ini bukan salah Kenzi, alasan Gendarto meremehkannya seperti ini hanya karena Sheila menyukainya dan Gendarto cemburu. Selgi dengan cepat memahami dan sangat menyadari motif dasar Gendarto mengatakan hal-hal buruk tentang Kenzi. Nona Selgi, sebaiknya kau berdansa denganku. Lampunya redup, Gendarto tidak bisa melihat perubahan di wajah Selgi. Dia terus bersikap sopan seperti anjing yang menjilat. Menarilah denganku, kita dapat mengobrol tentang saham. Keluarga Gen kami punya beberapa saham yang akan membuat penyesuaian besar. Saya bersedia berbagi informasi orang dalam ini dengan Anda. Tidak, tolong minggir. Saya ingin menemui Tuan Kenzi. Selgi menyela dengan dingin. Gendarto tertegun sejenak dan berkata tanpa menyerah, Nona Selgi, apakah kamu tidak mengerti? Orang bernama itu benar-benar bajingan yang sangat hina. Diam. Selgi marah. Dia tidak tahan Gendarto terus menghina kekasih hatinya, jadi dia menamparkan wajah Gendarto dengan keras. Dalam sekejap, semua orang di sekitar menjadi terkejut. Semua orang bertanya-tanya mengapa Nona Selgi, yang selalu anggun dan berkelas serta sangat memperhatikan etika dan citra, tiba-tiba melakukan tindakan kasar dan bahkan menamparkan tuan muda Gendarto di depan umum. Gendarto menutupi pipinya yang panas dan berdiri di sana dengan tercengang, dia benar-benar tidak tahu apa yang membuat marah Selgi. Seolah tidak ada yang salah, Selgi mengangkat dagunya dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Darto, tolong jangan ganggu saya tidak ingin berdansa dengan Anda. Jadi begitu. Pantas saja dia ditampar. Dia mengganggu Nona Selgi. Dia pantas mendapatkannya. Semua orang mengerti, dan melirik Gendarto dengan pandangan menghina. Sejenak Gendarto seperti seekor monyet, wajahnya penuh rasa malu, dan penuh dengan keluhan yang tidak bisa diungkapkannya. Tuan Zoro, bolehkah saya mengajakmu berdansa? Saat ini, Selgi sudah menunjukkan senyuman menawan, berjalan ke arah pria bertopeng Zoro, dan mengulurkan tangannya dengan anggun. Wow, siapa pria bertopeng Zoro itu? Suatu kehormatan yang luar biasa. Nona Selgi tidak menerima ajakan Tuan Darto, tapi berinisiatif mengajaknya menari. Sepertinya Tuan Zoro pasti idolanya. Pasti latar belakangnya bagus. Para penonton, terutama banyak pria, melirik ke arah Tuan Zoro dengan iri. Gendarto melihat pemandangan ini dan sangat kesal hingga gigi geraham belakangnya hampir patah. Bab 836. Kegigihan Selgi. Tuan Zoro, bolehkah saya mengajak Anda berdansa? Di bawah pandangan banyak orang yang terkejut dan iri, Selgi meninggalkan Gendarto begitu saja, dan dengan senyum menawan, mendatangi pria bertopeng Zoro. Meskipun Selgi tersenyum di wajahnya, dia sebenarnya sedikit sedih di hatinya. Dia tahu bahwa pria yang memakai topeng, Zoro, yang sangat disayangi Sheila sebagai saudara Kenan Harimurti, pasti Kenzi yang dia cari. Tapi dia tidak tahu mengapa Kenzi yang jelas-jelas ada di depannya, tapi dia memakai topeng dan berpura-pura menjadi orang asing yang belum pernah dia temui. Apakah dia tidak mau bertemu dengannya lagi? Atau apakah dia sebenarnya tidak menyukainya dan ingin menghindari dirinya? Dalam momen singkat ini, Selgi sudah banyak berpikir di dalam hatinya. Mungkin ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia kehilangan percaya diri di depan seorang pria. Dia bahkan mulai curiga bahwa dirinya, seorang dewi kelas dunia, mungkin tidak begitu menarik bagi pria seperti yang dikomentari media. Nona Selgi, Anda mengundang saya untuk berdansa. Melihat dewi seksi kelas dunia, Nona Selgi datang ke depannya, berinisiatif untuk mengulurkan tangannya dengan anggun dan menyampaikan undangan kepada dirinya, mengenakan, Zoro, pria bertopeng itu ragu-ragu untuk bicara. Tuan, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Selgi tanpa sadar mengerutkan kening ketika mendengar suara Tuan Zoro, karena dia sudah mendengar bahwa meskipun pria ini mengenakan topeng Zoro, suaranya tidak sama suara sebelumnya. Suara Tuan Zoro ini jelas berbeda, yang berarti orang tersebut bukanlah Kenzi yang dia cari, atau pria yang dipanggil Kenan Harimurti. Haha, Nona Selgi, namaku Zack, dan saya Direktur Bisnis Wings Airlines. Saya merasa sangat terhormat bisa berdansa dengan Nona Selgi. Nona Selgi, silahkan. Zoro, ini memang bukan Zoro yang Selgi cari. Pria itu seolah-olah telah memenangkan hadiah besar, dengan senyum bahagia, dia meraih tangan yang diulurkan Selgi kepadanya, dan ingin mengajak Selgi berjalan ke lantai dansa bersama. Ah, Tuan Zack, maafkan saya, bolehkah saya bertanya dulu, dari mana Anda mendapatkan topeng di wajah Anda?
Selgi sedikit malu. Dia tidak menyangka Zoro yang diajak berdansa itu bukan Kenzi. Dia tidak punya pilihan selain mengubah topik, mengalihkan perhatian, dan pertama-tama mencari tahu siapa yang memberi topeng Zoro di wajahnya. Setiap topeng yang disediakan di seluruh pesta itu hanya satu, jadi bagaimana bisa pria bernama Zack ini bisa memiliki topeng Zoro yang sama? Meskipun Tuan Zack tidak tahu mengapa Nona Selgi yang mulia dan menawan menanyakan pertanyaan seperti itu, dia tetap menjawab pertanyaan Selgi dengan gembira, seolah-olah dia sedang memperlakukan yang mulia ratu. Ternyata 1 atau 2 menit yang lalu, seorang pria bertopeng Zoro melewati Zack, dengan santai melepas topeng di wajahnya, melemparkannya ke meja, lalu bergegas pergi. Zack pergi melihatnya dan merasa bahwa topeng Zoro sangat bergaya. Dia menyukainya dan memasangnya di wajahnya. Tuan Zack, apakah Anda tahu kemana dia pergi? Sepertinya, dia menuju ke pintu, kata Tuan Zack. Terima kasih, Tuan Zack, saya berhutang budi padamu. Saya akan mengajak Anda berdansa lagi ketika saya punya lebih banyak waktu. Kata Selgi, tidak lagi membuang waktu, dan buru-buru mengejar menuju pintu. Dia makin yakin itu adalah Kenzi, dan dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengejar, Kenzi akan menghilang lagi seperti terakhir kali. Melihat Nona Selgi pergi dengan tergesa-gesa, Zack berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah dia baru saja mengalami mimpi erotis yang indah. Dia tetap linglung untuk waktu yang lama, tidak dapat bereaksi. Selgi buru-buru mengejar keluar halaman dan kebetulan melihat sebuah taksi di depannya, di bawah komando pengawal, taksi itu melaju keluar dari tempat parkir. Selgi mengingat apa yang dikatakan Gendarto dan tahu bahwa Kenzi mengemudikan taksi ke sini, jadi dia mempercepat langkahnya dan mengejarnya ke tempat parkir. Taksi sudah melaju jauh, dan hanya 2 lampu belakang yang terlihat. Meskipun Selgi cemas, dia tidak kehilangan akal. Dia buru-buru berlari ke tempat parkir dan mengendarai supercarnya. Seperti embusan angin, mobil itu melaju keluar, membuat kedua pengawal itu ketakutan hingga mereka menghindar panik. Dibandingkan dengan taksi yang dikendarai Kenzi, supercar Selgi jauh lebih bertenaga, hanya membutuhkan waktu beberapa menit bagi supercar tersebut untuk mengejar taksi dari belakang. Namun Selgi tidak melakukan itu, alih-alih mendahului, ia malah memutar kemudi dan mengemudikan supercar tersebut ke pertigaan hutan. Jalur ini setengah lebih dekat dari yang diambil Kenzi. Ketika taksi melaju ke jalan yang sibuk, taksi tersebut dapat diapit dari samping dan bisa mencegat taksi Kenzi tepat di persimpangan. Kenzi tidak tahu Selgi telah mengejarnya dengan supercar, saat ini dia sedang mengemudi sambil mendengarkan musik yang diputar di dalam mobil. Dunia ini terlalu kecil. Dia baru saja berjanji kepada Sheila untuk menemaninya ke pesta, tapi tanpa diduga dia bertemu Selgi. Parahnya lagi adalah Sheila dan Selgi sebenarnya saling kenal dan merupakan teman baik. Dia pergi tanpa pamit malam ini, dan dia berencana untuk tidak melakukan kontak apapun dengan Sheila lagi di masa depan. Meskipun Sheila punya hati yang murni dan merupakan teman yang sangat menarik, dia tahu bahwa selama dia tidak menghindari Sheila, dia tidak akan dapat menghindari Selgi. Dalam situasinya saat ini, dia tidak hanya punya banyak masalah yang harus dihadapi, tapi dia juga harus menghadapi banyak bahaya. Bahkan Aurora, Yuna dan Lily Ruby, dia harus menjaga jarak dengan mereka agar tidak membahayakan nyawa mereka. Kenzi berkendara keluar dari ruang hijau perkotaan ini. Dia melihat persimpangan menuju jalan malam yang ramai di depannya. Tapi begitu dia berkendara ke persimpangan, sebuah supercar merah tiba-tiba keluar dari hutan di sampingnya sambil mengeluarkan suara gemuruh, memblokir bagian depan mobilnya. Terjadi ledakan keras. Meskipun Kenzi telah memutar kemudi untuk menghindari mobil tersebut, supercar tersebut datang secara diagonal dari depan tanpa henti, dan bagian depan taksi menghantam tubuh supercar tersebut dengan kuat. Tiba-tiba, lampu mobil menyala dan berbunyi bip, kap taksi melengkung dan berubah bentuk, jendela supercar pecah dan sebagian besar pintunya penyok. Bagaimana kamu mengemudi? Kamu mau mati? Kenzi membuka airbag dan dengan marah membuka pintu dan keluar dari mobil. Ketika dia melihat wanita dengan ekspresi kesakitan di kursi pengemudi, dia mau tak mau mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Cepat! Kecelakaan mobil, selamatkan! Beberapa pria berlari dari jalan. Mereka membuka pintu supercar dan membantu Selgi keluar dengan kaki terluka dan ekspresi kesakitan. Ya Tuhan, ini Nona Lee Selgi. Nona Lee Selgi, apakah Anda baik-baik saja? Sebagian besar orang yang lewat mengenal Lee Selgi, Dewi kelas dunia, dan menunjukkan ekspresi kekaguman dan keterkejutan. Kemudian mereka menstabilkan Lee Selgi dengan lebih hati-hati dan mencoba yang terbaik untuk mengungkapkan perhatian dan cinta mereka. Sopir taksi, bagaimana caramu mengemudi? Kamu bajingan, kamu tahu siapa yang kamu tabrak.
Mengapa kamu tidak datang dan meminta maaf? Kamu berdiri di sana, cari mati. Melihat Kenzi berdiri di sana sepanjang waktu. Tidak ada gerakan, beberapa pria menunjukkan rasa jijik, menunjuk ke arahnya dan memarahinya. Menurut mereka, si idiot yang mengendarai taksi ini sudah tamat. Tidak hanya dia menabrakkan supercar yang harganya sangat mahal, tapi dia juga melukai Selgi. Diperkirakan orang ini akan kehilangan semua uangnya dan tidak akan bisa mengganti kerugian. Dia hanya bisa masuk penjara. Jangan salahkan dia, itu bukan salahnya. Selgi menahan rasa sakit di kakinya, mendorong semua orang menjauh, dan kemudian berjalan ke Kenzi selangkah demi selangkah dengan susah payah, matanya yang bersemangat perlahan-lahan menjadi kabur. Opa, aku tahu itu kamu, Selgi akhirnya menemukanmu. Di bawah tatapan kaget semua orang, Selgi tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Kenzi dan memeluknya sekuat yang dia bisa.